Kerajaan Skalabrak adalah sebuah kerajaan yang berada di Lampung, yang didirikan oleh suku Tumi pada awal abad ke-3 Masehi. Wilayah kekuasaannya saat itu meliputi daerah pesisir barat Lampung, sampai di sekitar Danau Ranau. Jejak keberadaannya saat ini diyakini terdapat di kawasan situs megalitik Gunung Pesagi. Meskipun demikian, sangatlah sedikit pengetahuan mengenai kerajaan Skalabrak, begitu pula dengan suku Tumi yang merupakan pendiri dari kerajaan ini. Selain cerita rakyat, keberadaan Skalabrak dan suku Tumi juga dikisahkan oleh seorang sekretaris umum pemerintahan Inggris yang berada di Bengkulu, bernama William Marsden, melalui bukunya Sejarah Sumatera yang terbit pada tahun 1779. Dalam bukunya, William Marsden mencatat bahwa Skalabrak didirikan oleh seorang kepala suku Tumi, bernama Buai Tumi. Pernyataan ini kemudian dipatahkan oleh hasil musyawarah kepaksian Skalabrak pada tahun 2001. Hasil musyawarah menyepakati bahwa pendiri Skalabrak adalah kaum pendatang dari daerah Vietnam dan Kamboja, dipimpin oleh seorang bernama Lalaula. Setelah menundukkan kaum Tumi, kemudian mereka mendirikan kerajaan Skalabrak. Di sisi lain, ada juga pernyataan mengenai asal-usul suku Tumi, yang di Tenggarai berasal dari India, etnis Tamil. Meski Skalabrak mengadop kepercayaan Hindu-Buddha, namun mayoritas penduduknya masih menganut kepercayaan animisme-dinamisme. Sekarang mari kita coba analisa berdasarkan artefak situs Gunung Pesagi, lini masa sejarah, dan peristiwa sejarah yang terjadi di tempat lain, yang mungkin berkaitan dengan keberadaan Skalabrak, dan suku Tumi. Kedatangan orang Dravida ke wilayah Nusantara, khususnya daerah Sumatera terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, setelah melarikan diri dari serangan bangsa Arya, yang saat itu menaklukkan kawasan India, dan menindas bangsa Dravida. Salah satu etnis besar dari bangsa Dravida ini adalah etnis Tamil. Dan pada saat itu, bangsa Dravida belum memeluk agama Hindu-Buddha. Di Sumatera, bangsa Dravida yang berkulit hitam atau coklat tua, berbaur dengan orang-orang Proto-Austronesia, atau orang Melayu Purba yang berkulit kuning atau putih. Orang Melayu Purba sendiri berasal dari kawasan Asia Mayor, atau dari kawasan Hindia Belakang termasuk daerah Kamboja dan Vietnam, yang datang ke kawasan Nusantara sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Hasil percampuran ini kemudian melahirkan generasi baru, yaitu generasi orang-orang berkulit sawo dan, atau putih, berambut ikal, berkebudayaan megalitikum, dan bertutur bahasa Melayu Purba atau Melayu Tua. Tidak seperti orang Melayu Purba yang hanya tinggal bersama keluarga inti, orang-orang keturunan generasi baru ini tinggal secara berkelompok dalam sebuah kekerabatan keluarga besar. Pimpinan kelompok adalah orang yang paling tua atau yang dituakan. Saat populasi sebuah kelompok semakin membesar, maka sebagian akan memisahkan diri, dan membentuk kelompok baru di daerah lain yang tidak terikat dengan kelompok intinya. Karena itu, masing-masing kelompok ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan, dan hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan aturan serta kebiasaan para pemimpin, dan sesuai dengan kondisi daerah pemukiman mereka. Inilah cikal bakal dari suku Tumi, yang tersebar di daerah Lampung termasuk di Skalabrak. Pada abad ketiga, Kerajaan Salakanagara yang berada di Banten, mengirimkan duta ekspedisi ke beberapa daerah untuk mencari tambang-tambang emas, termasuk ke wilayah Lampung Barat yang kaya dengan potensi emas. Kerajaan Salakanagara didirikan antara abad pertama dan abad kedua, oleh duta India dari dinasti Pallava. Rombongan duta ini diperkirakan terdiri dari para satria, pedagang, dan pekerja, yang mayoritas telah beragama Hindu-Buddha. Dinasti Pallava sendiri merupakan salah satu subetnis Tamil, yang mana ini berarti mereka juga keturunan dari bangsa Dravida. Saat tiba di daerah Lampung Barat, kedatangan rombongan duta ekspedisi dari Kerajaan Salakanagara ini, diakini tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Mengingat rombongan duta Salakanagara dan suku Tumi, secara mayoritas berasal dari keturunan yang sama, yaitu bangsa Dravida. Kedua kaum ini secara bersama-sama membuat kawasan benteng pemukiman, yang berada dekat dengan areal tambang mereka, serta juga membuka jalur pengangkutan sampai ke daerah pesisir Lampung Barat, tempat di mana kapal-kapal mereka berlabuh. Keseluruhan kawasan ini kemudian diberi nama kawasan Skalabrak, dengan pusat pemerintahan berada di Gunung Pesagi. Jika menganalisa nama Skalabrak, maka terasa sangat janggal jika nama ini digunakan oleh para pendiri, yang notabene secara mayoritas digagas oleh mereka yang berkebudayaan Hindu-Buddha. Ada kemungkinan nama Skalabrak berasal dari faktor pengucapan penduduk setempat atas sebuah nama yang telah dipengaruhi aksen, dialek, dan logat mereka.
Dengan terbukanya jalur transportasi antara Skala Brak dan Salakanegara, maka terbuka pula hubungan antara Lampung dan Banten. Inilah awal dari lahirnya hubungan kekerabatan di antara masyarakat kedua daerah. Sebuah hubungan erat bagaikan hubungan dua saudara kandung, yang telah berlangsung selama berabad-abad sampai dengan hari ini. Rombongan duta Salakanegara ini kemudian banyak yang menetap, dan berasimilasi dengan suku Tumi. Namun asimilasi ini tidak mengakibatkan akulturasi, termasuk menyebarnya agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama hanya terjadi dalam batas anggota inti keluarga saja, tidak secara masif menyebar ke masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kepercayaan Hindu-Buddha kuno yang berlaku saat itu, yang melarang para Brahmana untuk bepergian melalui laut lepas. Sementara pada era tersebut, kasta Brahmana adalah satu-satunya kasta yang mempunyai otoritas mutlak untuk membaca kitab suci, melakukan penyebaran agama, mencatat peristiwa, serta mengawasi pembuatan struktur dan patung-patung ritual. Itulah mengapa di situs Skala Brak tidak ditemukan prasasti. Struktur ritual seperti menhir, dolmen, serta struktur-struktur bangunan lainnya, dibuat secara sederhana. Mayoritas suku Tumi masih menganut kepercayaan animisme-dinamisme. Mereka sangat mensucikan sebuah pohon bernama Belasa Kepampang, yaitu sejenis pohon nangka bercabang dua, di mana masing-masing cabang menghasilkan getah dengan fungsi yang berbeda. Apabila orang terkena getah dari cabang pertama, maka dia akan terkena penyakit kulit yang berbahaya. Obat dari penyakit kulit tersebut adalah getah dari cabang yang kedua. Pohon ini tidak saja sakral bagi penduduk Skala Brak, tetapi juga masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai Wei Komering, Wei Semangka, Wei Sekampung, Wei Seputih, Wei Tulang Bawang, Wei Umpu, Wei Rarem, dan Wei Besai. Selama berabad-abad, kerajaan Skala Brak mampu bertahan meski beberapa kali terjadi pergantian pendudukan di wilayah Lampung. Dari mulai era kerajaan Salakanegara, kerajaan Sriwijaya, sampai dengan era kerajaan Majapahit. Keruntuhan Skala Brak baru terjadi pada abad 16 setelah Skala Brak diserang oleh kerajaan Pagaruyung. Serangan ini tidak saja dalam upaya perluasan wilayah Pagaruyung, tetapi juga membawa misi penyebaran agama Islam. Serangan ini ditandai dengan ditumbangkannya pohon Belasa Kepampang, pohon sakral masyarakat Skala Brak. Dengan tumbangnya Belasa Kepampang, maka masyarakat Skala Brak pun tercerai-berai. Mereka berpindah dan berasimilasi dengan orang-orang di daerah lain seperti di Palembang, Jawa, dan Banten. Namun ada pula yang tetap berada di daerah Lampung, yang kemudian secara adat, hukum, dan sosial, membagi mereka dalam dua rumpun utama, yaitu rumpun Saibatin dan rumpun Pepadun. Begitulah cerita singkat dari sejarah panjang Skala Brak dan suku Tumi. Berbagai macam faktor baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, telah membuat kita melupakan kehadirannya. Sudah saatnya kita kembali memahami sejarah, dan bersatu dalam kekerabatan, karena sejatinya kita semua bersaudara.